Halo semua teman-teman. Apa kabar? Pada sore hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang bagaimana membangun usaha yang sehat. Ya, pengalaman saya sebagai konsultan selama ini tentunya penting untuk dibagi dengan teman-teman sekalian bagaimana menerapkannya ke dalam usaha Anda masing-masing. Saya tahu banyak sekali menti-menti saya di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini sedang membangun usaha. Dan melalui video ini saya ingin sekali mereka mendapat tambahan-tambahan pengetahuan yang menguatkan mereka untuk terus membangun usaha yang semakin sehat. Semakin sehat dan semakin sehat. Oke? Tentunya sudah banyak orang-orang yang memberikan Anda pengetahuan, pengalaman ya, atau menjadi guru bagi Anda di dalam membangun usaha. Tapi hati-hati, saya ingatkan kembali, kredibilitas sumbernya juga harus terus dipertanyakan karena nanti bisa saja nanti Anda terjerumus dan salah langkah. Intinya kalau kita membangun usaha sehat, ada yang kita sebut dengan QCD. QCD. Apa itu QCD? Nah, makanya teman-teman yang selama ini mungkin merasakan usahanya sudah cukup berjalan tapi tidak berkembang, atau sudah berkembang kemudian mundur lagi, atau dari awal tidak pernah bisa usahanya berkembang, ya. Nah, makanya QCD ini menjadi hal yang sangat strategis dan paling menentukan. Apa itu QCD? Pertama itu quality. Quality, teman-teman, kualitas. Bagaimana kita memberikan barang dan jasa ya kepada si pengguna jasa atau orang yang membeli produk-produk kita dengan merasa sangat puas. Benar-benar mereka mendapatkan sebuah produk yang luar biasa, membantu dan memudahkan kehidupan mereka, bagaimana usaha mereka bisa terus tumbuh, berjalan, dan makin maju. Karena mendapatkan produk dari Anda. Misalnya saja produk uniform atau baju seragam. Dengan mendapatkan seragam dari usaha Anda, dari perusahaan Anda. Itu mereka merasakan betul detail-detail jahitannya, desainnya, dan kemudian perpaduan warnanya, dan kemudian sangat-sangat matching dan memberi nilai tambah kepada usaha perusahaan klien Anda, kepada perusahaan relasi Anda. Dengan demikian, bonafiditasnya semakin nampak, kelasnya semakin naik. Itu kalau Anda misalnya bergerak dalam menjual produk yang kita sebut dengan uniform. Bagaimana dengan kuliner? Sama. Bagaimana dengan jasa-jasa yang lain? Itu sama. Benar-benar orang mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai dari Anda berupa kualitas yang tidak bisa dikompromikan. Ya, makanya saya menyebut kalau sudah bicara kualitas itu benar-benar harga mati. Tidak boleh Anda bermain-main dengan kualitas. Itu dulu yang orang lihat di dalam diri Anda sebagai mitra mereka. Yang kedua adalah harga, cost. Ya, cost. Cost itu harga. Harga di sini tentunya yang namanya usaha maunya untung. Tapi pengusaha-pengusaha bijak dia berbicara untung dengan mendapatkannya dengan bermacam-macam cara.
Mungkin di sini dia tidak untung, ya, katakanlah ini hanya untuk perkenalan atau promo, tapi kemudian di kesempatan lain dia bisa mendapatkan untung tersebut, ya. Kemudian biayanya juga. Kadang-kadang Anda memberikan harga yang murah, tapi kemudian biayanya juga sangat rendah. Ini nanti menjadi jebakan. Anda tetap saja harus memikirkan untung, tapi tentunya dengan tidak mengorbankan biaya operasional Anda. Nah, disinilah perlu kebijakan dalam hal pendanaan. Bagaimana mengelola dana, bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran. Bagaimana Anda harus menyiapkan sejumlah dana operasional yang memang mutlak di dalam menjalankan usaha. Oke, tentunya harus dimulai dengan hal-hal yang kecil, dengan kelas-kelas yang sangat-sangat terjangkau pada saat ini. Karena untung bicara cost, bicara biaya laba, tetap saja harus menjadi prioritas, tapi disikapi dengan cara yang bijak. Jadi untuk harga tetap saja Anda harus benar-benar mempersiapkan ya sejumlah alternatif pemasukan sehingga pada akhirnya Anda tidak rugi, tapi Anda mutlak untung. Gitu ya, dengan demikian ada kepastian berusaha. Dengan demikian juga Anda merasa bergairah dalam menjalankan usaha Anda. Ya. Yang ketiga, teman-teman, D. D. Ya, kita sebut dengan delivery. Kapan Anda menjanjikan produk itu sampai ke tangan para customer Anda pada hari yang sudah ditentukan, itu tidak boleh lewat batas. Pada jam yang telah ditentukan tidak boleh lewat batas. Karena waktu itu sangat-sangat berharga. Ambil contoh. Besok sebuah perusahaan event organizer mengadakan kegiatan di sebuah tempat pada hari Minggu, katakanlah begitu. Dan tentunya mereka membutuhkan pakaian-pakaian atau misalnya makanan yang sudah dipesan ke Anda. Dan itu pada hari Minggu diadakan. Kalau Anda terlambat ya datang mendeliver itu produk yang Anda jual, Anda sampaikan, tentu saja nanti sangat merugikan klien tersebut. Ya, itu acaranya bisa jadi sangat berantakan. Dan kalau itu terjadi, habis sudah hubungan bisnis Anda dengan event organizer tersebut. Dan ini terjadi pada semua bisnis, teman-teman. Jadi apapun yang Anda janjikan, yang Anda targetkan, dan itu memang harus membuat customer Anda benar-benar merasa terbantu, tidak terganggu. Karena waktu adalah uang. Waktu adalah aset yang sangat berharga buat kita para usahawan. Oke? Jadi QCD teman-teman harus ada di dalam pikiran Anda semuanya, quality, cost, dan delivery. Saya jadi ingat menti-menti saya yang juga bergerak di bidang percetakan, di bidang uniform dan juga di bidang kuliner, saya tahu. Nah, tentunya saja mudah-mudahan menjadi perhatian dan membuat Anda semakin hati-hati di dalam menjalankan usaha sehingga usaha berjalan dengan sehat. Kembali teman-teman, usaha yang sehat itu membutuhkan sikap-sikap profesional. Sikap-sikap profesional memang lahir dari dalam diri, hasil dari tempaan-tempaan dari berbagai macam sumber-sumber pengetahuan. Bisa dari pengalaman langsung yang Anda alami, bisa juga dari para mentor-mentor, bisa juga dari para guru-guru Anda yang lain atau Anda baca-membaca. Tapi yang paling penting adalah jangan telat sampai kemudian reputasi Anda tercoreng, nama baik Anda dipertaruhkan. Ini sulit nanti membangun reputasi. Ya,
sebagai perusahaan yang sehat. Jadi perusahaan sehat itu hanya lahir dari tangan orang-orang yang memang mencintai usahanya 100%. Artinya di sini penempatan sikapnya sudah dapat. Ya, sudah dapat penempatan sikapnya. Kalau penempatan sudah dapat, baru kita nanti bicara percepatan sukses. Saya katakan olah sikap adalah ibu segala pelatihan. Anda boleh saja mendapatkan ilmu dari mana-mana terserah, ya. Tentunya Anda harus lebih hati-hati supaya ilmu tersebut betul-betul memberi nilai tambah terhadap diri Anda dan pengembangan usaha, ya. Tapi tanpa olah sikap Anda belum memiliki kerangka berpikir yang benar untuk membangun usaha benar-benar sehat. Semoga video pendek ini sangat membantu Anda, teman-teman saya semua, menti-menti saya di banyak tempat di Indonesia dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Jangan bosan, mentoring ini tidak boleh berakhir. Dan video-video yang saya buat tujuannya adalah untuk membuat Anda mendapatkan referensi berkualitas. Demikian, terima kasih. Salam olah sikap.